Makanya kenapa bisa kita lakukan itu? Mislama nawabi aslafuna solihun. Niat seperti itu yang diajarkan oleh ulama salafus soleh. Jadi kita itu adik-adik ikut acara seperti ini yang ngomong melu-melu. Melu siapa? Melu salafus soleh, melu Mbah Wahab. Mbiyen Mbah Wahab juga seperti ini. Makanya santri harus memahami 3 hal: niteni, neroke, nambai. Kalau bahasanya Gus Am di kampus itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Lawai di wong Jawa niteni, neroke, nambai. Nah, mengikuti aslafuna soleh inilah yang kemudian hari ini menjadi masalah. Kita kultur santri yang biasa ikut apapun yang menjadi keputusan kiai. Kita hidup di lingkungan pesantren dengan segala kebiasaannya, dengan segala adahnya. Bahkan adahnya ini bisa bersifat khawarij yang berbeda dengan masyarakat umum yang lainnya. Tapi hari ini justru menjadi masalah ketika sungkemnya santri itu dianggap sebagai sebuah perbudakan. Ketika santri sowan kepada kiai salam tempel yang itu kemauan santri dianggap kemauan kiai. Saya mau tanya sama adik-adik santri, lah awakmu sowan kiai salam tempel ikroman wa ta'diman wa mahabbatan kepada kiai, itu karena kepaksaan atau karena keridoan? Keridoan. Yang menjadi tidak fair kemudian adalah hari ini saya itu orang yang sangat gemar minum kopi pahit. Saya kalau minum kopi Gus itu nggak pernah pakai gula, kopi pahit. Begitu minum kopi saya merasakan betapa nikmatnya kopi pahit. Celakanya adalah saya bisa menikmati kopi pahit karena saya senang dengan kopi pahit dikomentari oleh orang yang tidak pernah minum kopi pahit, dikomentari oleh orang yang biasa minum teh. Kan gak nyambung, apalagi teh manis. Gus Aam seneng ngombe kopi pahit dikomentari karo wong liya sing ra paham kopi pahit. Atau samanya begini, saya dengan istri penuh dengan suka duka, kadang-kadang tertawa, ya kadang-kadang saling celah bahkan dengan istri, dikomentari oleh tetangga yang tidak ngerti isi rumah tangga saya. Apalagi mohon maaf, hubungan kiai dan santri kalau kemudian disebut ikhlas itu definisinya apa? Allah tu malat ta'ah illa lillah, tidak melakukan sebuah amal kecuali karena Allah. Di dalamnya ada apa? Khaufan, ada rasa takut. Orang-orang ceritanya santriwani kali kiai ini kemudian ceritanya ada khauf. Tapi selain khauf, santri itu punya rojaan, punya harapan bahwa ketakutan saya kepada kiai ini akan menghadirkan ridhonya kiai. Di dalamnya ada apa? Wa mahabbatan, rasa cinta. Cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kalimat. Contoh begini, ada orang sholat di dalam masjid. Begitu orang ini sholat, siapa itu pacarnya Laila namanya siapa? Kowes lewat. Selesai sholat, orang ini mengatakan, "Oh wes kira sopan, ono wong sholat kok melaku ning ngarepe wong sholat." Apa jawaban Wes? Kenapa kamu mengatakan saya tidak sopan? Karena saya melihat kamu di depan saya. Berarti kamu sholatnya tidak ikhlas. Kalau kamu sholat, yang seharusnya kamu lihat itu bukan saya tapi Allah. Gantian Wes ditanya, kamu tadi lewat sini kamu lihat siapa? Saya nggak melihat orang sholat, yang saya lihat siapa? Laila. Karena yang dicintai adalah Laila. Jadi Uwais itu nyuwun sewu, Uwais itu delok donya yang sing didelok Laila, delok percil yang sing didelok Laila. Mergo Uwais mencintai Laila. Jadi kalau Anda sholat ada orang datang kemudian melihat orang sholat itu, berarti yang dia lihat yang bukan yang dicintainya tetapi orang lain. Cintanya santri kepada kiai hari ini dipermasalahkan. Ketika seorang santri sungkem dianggap budak. Saniki nyuwun sewu saya sampaikan. Seorang karyawan berterima kasih kepada bos karena gajinya. Apa kemudian bisa dianggap salah ketika seorang santri tunduk kepada kiai karena ilmunya? Wong nampa gaji wae matur nuwun apa meneh nampa ilmu. Maka kemudian Al-Imam Al-Ghazali nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan begini, "Man arada shalah fal yasir ardan tahta aqdamis syuyukh." Barang siapa mengendaki kebaikan, hendaklah dia berada di bawah telapak kaki gurunya. Maka hari ini saya sampaikan, kalau ngesot di hadapan kiai dianggap budak, kalau sungkem di hadapan kiai dianggap budak, maka Miftah siap menjadi budak kiai selama-lamanya.
Jadi yang pengen saya sampaikan ke adik-adik begini. Gus Wahab ngapunten Gus, yang berurutan ngapunten Gus. Wah, pecine NU. Oh, asparagus. Insya Allah masuk surga. Pecine. Ini ada skenario besar Gus untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Adik-adik, pondok pesantren itu isinya cuma 2 dari dulu. Kalau nggak kiai, Habib. Jujur-jujuran mawon. Sing duwe pondok iki mung loro. Lah ora kiai, Habib. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukane ndawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Awalnya orang-orang itu hanya mengatakan hanya kritik. Tapi sebenarnya apa yang mereka inginkan? Menghilangkan rasa hormat, respek kepada para habaib. Sehingga apa? Netizen tertawa-tawa. Habib boso, Habib elek, bla bla bla, Habib jaluk-jaluk dan seterusnya. Ini belum selesai, gantian kiai. Karena isinya pesantren, kalau nggak Habib ya kiai. Framing yang sama ditujukan kepada para kiai. Momentumnya di mana? Pondok Buduran roboh. Saya nyuwun saya sampaikan betapa banyak bangunan di luar sana yang dibangun oleh arsitek handal, bahkan mungkin oleh pemerintah, roboh, tapi tidak ada satupun orang yang mengkomentarinya. Kenapa begitu ada pondok pesantren roboh yang dibiayai oleh kiai sendiri, yang swadaya oleh para santri, justru orang-orang yang tidak membangun ikut-ikutan komentar. Ini artinya apa? Yang mereka serang itu bukan bangunannya, tapi yang mereka serang itu adalah lembaga pesantrennya. Maka anak-anak tambah beras ingat, bangunannya boleh roboh, tapi semangat santri tidak boleh roboh. Tuh, santri-santri cowok itu saya ingatkan. Nah, santri cowok ingat, tetaplah semangat walaupun kamu tidak punya penyemangat. Wow. Mah, percil raiso, nunggu percil raiso. Jajil, santri kasih kata-kata jil. Kok nek koyo ngono ya, Pak? Untung aku wong sabar. Jangan salah, ini perjalanan dinobatkan sebagai pelawak paling tercemar sedunia. Terkenal. Oh, terkenal. Tercemar iki padane kene kok. Bar dieker-eker bebek. Lah kula pantun, Pak. Apa Pantun utawa saya. Kula kata-katane kira iso. Kata-kata kula mboten nate damel. Ngomene aku nggih santri putri. Pripun? Mbak-mbak santri putri, tetaplah ini kata-kata dari apa? Tetaplah menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu aku tiada arti. Tanpa kamu aku bisa mencari lagi. Iya. Ngono, Cek. Kok iso kaya ngono ya? Aku dikira iso mikir iso kaya ngono lho. Awakmu iso apa ora? Ya iso lah, wah aku tantang apa tahu. Jenenge percil mundur itu ndak ada. Yo buktene saiki jajal kata-kata untuk para santri. Santri laki-laki. Iya. Khusus santri laki-laki. Sekali merdeka tetap merdeka. Kuwi kata-kata opo? Ya pokoknya Kata-kata mutiara. mutiara apa aku inten ora duwe mutiara iki lho. Duwe kuwi perumah. Nah, keadilan Allah ternyata itu betul-betul berlaku, Cak Percil. Nggih, pripun? Mas Pulong saya minta, saya kemarin nulis itu, ada 2 demo yang hari ini dilihat di masyarakat. Ada 2 demo yang diperhatikan. Saya nanti mau santri ngomentari ini, siapa yang bisa membedakan tak sangoni. Duh, ngoten Pak. Santai, aku nggak duit santai, emang dapurmu orang. Ngono Ah, ini. warto. Coba adik-adik santri baca. Ini. Ada 2 demo yang jadi perhatian. 1, demo anak sekolah yang mendemo kepala sekolahnya yang menampar murid yang merokok di sekolah. Yang kedua, demo para santri yang tidak diterima, yang tidak terima, ada yang merendahkan kiainya di stasiun TV. Coba adik-adik santri tambah beras. Bisakah Anda menemukan perbedaan keduanya? Yang pertama demo anak sekolah, demo gurunya. Yang kedua demo santri membela kiainya. Ngaco, Mbak. Yang mau ngaco, jawabannya api tak sangoni. Ngaco. Santri putri dulu satu. Laki apa perempuan dulu, Pak? Putri dulu, Jil. Putri. Kayak mikle, siap kayak mikle. Nggih. Ngaco. Perbedaannya di mana? Mbaknya itu. Mana Iya. mana mbaknya? Mana mbaknya? Kata kayak siapa? Berdiri. Berdiri aja, langsung berdiri nggak apa-apa.
Iya itu. Siapa? Oh itu belakang itu belakang. Oke. Siap. Santai tak siap ke sangune. Amit nur sewu. Siapa namanya? Oh belum masih. Dereng Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Lah sing jawab gue ra ketok lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, beda. Sing salam dapur ora Titen ono. Aku sing Mergo jadi nganu Jil, ana kalimat yang pondok iki al arwah junudum mujannada. Napa niku? Dadi lah, oh kowe beda karo mbak ya ora bakal ditampa. Oh, gitu ya. Lah aku ditampa wong sejenis kok. Oh, Sejenis santri. Oh, maksudnya. sejenis santri. Nah Mas Percil katanya astral. Astral. Fenomenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak sinten Namanya siapa? Farah. Siapa? Farah Dipa. Oh, Faradi. Mbak Faradipa dari mana? Dari mana? Mojokerto. Oh, Mojokerto. Kelas berapa di Tambak Beras? Kelas 12. Kelas 12. Cita-citanya Mbak Farah pengen jadi apa? Istrinya Percil. Lah. Sastrawan. Oh, sastrawan. Ngeri, Bu. Nah, sastrawan biasanya pinter gawe kata-kata. Coba Ya. bikin kata-kata. Ya, Sastrawan. sastrawan. Hidup itu penuh liku-liku. Kalau nggak mau liku-liku, jangan hidup, ngono loh, Pak. Coba. Apa, Pak? Kita tidak cukup untuk menjadi orang yang tohir, tapi kita juga perlu menjadi orang yang mutahhir. Iya. Kowe iki guyu paham apa ora? Ora paham artine. Lah liyane guyu kok. Lah kowe? Lah aku maring guyu teko apa artine, Pak? Takon kowe tohir karo mutahhir bedane apa? Napa niku artine, Pak? Kalau tohir itu suci, kalau mutahhir itu orang yang menyucikan. Oh. Maksudnya kita itu nggak cukup untuk jadi orang yang suci, tapi kita harus membuat orang lain juga menjadi suci. Asik. Mantap. Hebat. Sastrawan. Gawe ngono kuwi sih. Iya, susuk. Nganggo ayat ya iso. Betul, Pak. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, Nah. izinkan kulantunkan surat Yasin untuk menuduh kisah hidupmu. Wah, enak. Romantis ku lho. Romantis apa ya ngene no. Ngene wis nggo surat Yasin kok. Tapi apik lho. Apa Mbak Farah bedanya? Bedanya Nomor 1 sama nomor Nomor 2. dua. Nomor 1 demo kepada gurunya gara-gara ngerokok ditegur. Yang kedua demo ke TV gara-gara membela kiainya. Perbedaannya di mana? Sama-sama demonya. Memang sama-sama demo, cuma konsepnya yang berbeda dari sudut pandang orang yang berbeda juga. Yang satu dari orang yang nggak mondok, kita itu nggak tahu, mereka itu nggak tahu gimana cara menghormati guru dan juga apa yang dilakukan oleh gurunya itu, mereka itu kira itu hal gak baik, padahal itu cuma sebuah teguran. Cuma ya kalau menurut saya juga salahnya juga, cara menegurnya juga salah. Ngeplak Seharusnya itu, guru ngeplak murid itu salah apa? ngeplak enggak? murid. Gurune ngeplak murid. Salah. ada benernya, cuma kalau di pandangan masyarakat sekarang juga salah. Kalau yang kedua, Apa yang kedua? Dia demo TV karena membela kiainya. Apa komentarmu? Apa komentarmu? saya setuju karena itu ungkapan rasa cinta kita kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Wonten kiai Hasim. Oh, monggo. Alhamdulillah. Ya bagus. Jadi perbedaan antara 1 dan 2 menurut Mbak Farah. Nyo tak sangoni 500 nyo. Iya. Salah ra gelem ngacung mau. Ngacung oleh 500. Mari ngene dipikir. Cowok, Ayo. Matur suwun Gus. Yang nunjuk percil. Oke, Makasih, Mbak Farah. Kita Ayo, dulu si 1, Jawa, 2, si Jawa. 3, 5. Kamu ya? Ini ya? Oh ya, oke. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namamu siapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Namanya siapa, Le? Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Razak Prayoga. Panggilannya siapa? Panggilannya Yoga dari Ribat Al Muhajirin 1. Al Muhajirin 1. Aslimu mana, Le?
Aslinya kula dari Gresik, Gus. Oh, Gresik. Nggih, leres. Cita-citanya Mas Yoga jadi apa? Cita-citanya sebagai cahaya ilmu. Wah, ngeri. Cahaya ilmu. Cahaya ilmu jadi Cita-cita yang sangat abstrak. Gowo genset, Mas. Kok dia jadi cahaya ilmu gue apa? Genset. Lah ngapa gue Lah genset? cahaya anak gensete pemurip kondi. Guyon. Oh no, Nggih. kami bercil. Apa? Apa, Mas? Mas Yoga di sini udah berapa tahun? Nembe 4 tahun. Sampai 4 tahun. Sekarang kelas berapa kamu? Sudah kuliah Oh kuliah, kuliahnya fakultas Fakultas Agama Islam PAI. oh, Prodi PAI. Jurusannya apa, Bro? Jurusannya Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Besok gelarnya SPD ya, Nggih, Sarjana insyaallah. Pendidikan. Kalau percil ini gelarnya SH. Apa? Susah hidup. Yoga lah, nek sampean ra mungkin susah aku. Oh, nah, ora. Enek sing disambati. Lambemu cil. Santai wae. Ayo, ayo. Iki Mahesa mesti kudu apik jawabane. Ya. Apa perbedaan dua hal di atas? Sama-sama demonya. Nah, yang pertama saya menanggapi demo anak sekolah yang mendemo kepala sekolahnya, yang menampar murid yang merokok di sekolah. Itu hal yang wajar untuk guru mendidik muridnya. Artinya itu sebenarnya sebagai pembinaan. Sebagai pembinaan dan pendidikan kepada muridnya sendiri. Alasannya kenapa kok sampai murid itu ditampar? Itu sebenarnya bukan salah gurunya, itu sebenarnya salah muridnya sendiri. Bahwa guru ingin meluruskan muridnya supaya muridnya tidak tersesat. Dan yang kedua, demo para santri yang tidak terima ada yang merendahkan kiainya. Itu sebagai kita berkhidmat kepada seorang guru atau seorang kiai kita. Bahkan dari panjenengan sendiri sudah melantunkan tadi mendahulukan bahwa saya terima menjadi budak seorang kiai. Saya sendiri kalau kiai saya dihasut atau diomongkan yang tidak, saya tidak terima, Gus. Ini sebagai hormatil guru saya. Soalnya kenapa? Indonesia tanpa kiai bagaimana? Lah bagaimana? Bagaimana ya? Iya. Ya tetep ya enggak bisa. Cair. Yes. Sabar, Mas. Mas. Lebih panjang dari Mbak Faridia tadi. Ya wis 600. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun matur sembahun. Coba Ya, oke. santri yang apa dengan kalimatnya Azhar Nuji. Ro'aitu ahaqul haq. Cewek Siapa apa yang apa? ngomong? Cewek. Cewek Ro'aitu Cewek dulu. ahaqul haq. Azhar Nuji dalam kitab taklim. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Acungkan. Mana yang ngacung? Putri mana putri? Mbaknya itu. Mana langsung berdiri? Yang apa langsung berdiri? Berdiri aja, berdiri. Siapa? Ayo, oke. Tunjuk. Siapa? Oh itu. Sana Pak. Mana? Sana Pak. Ah itu. Oke. Ayo mbak. Mbak lu balikin nah. Ah ya maju ya nggak apa-apa wes. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanti masyarakat di belakang juga tak kasih. Oh ya, yang belakang Mbak. Nah, nanti ya. Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Mbak Wilda. Mbak Wilda. Wilda. Dari mana Mbak Wilda? Dari Bojonegoro. Oh Bojonegoro. Kok Gus Wahab? Apal Gus Wahab? Oh santri. Mbak Wilda dari Gus Wahab. Nggih. Oh kelas pinten Mbak Wilda? Kelas 11. Oh kelas 11. Cita-citanya Mbak Wilda pengen jadi apa? Jadi neuropsikolog. Neuropsikolog. Nggih. Besok pasien pertamanya Mas Percil ya. Mas Gimana, gelem mau. Pak? Ini kayak piye? Ya wong kentir, wong stres. Kehormatan. Kehormatan apa tadi wong gendeng gak kehormatan? Jadi orang yang pertama loh, Mas. Lah, ngawur. Kowe pengen takon apa Mbak Wilda kae? Napa? Pengen takon apa? Anu, aslinya mana, Mbak? Wes mau takoni kok. Aku rong. Bojonegoro kok. Bojonegoro ya? Mbak, woi. Nggih. Bojonegoro ya? Bojonegoro kadung-kadung. Oh, kata Mas. Oh, iya, siap. Oke. Nomor WA nanti taruh ke saya. Nyapot tak kok. Aku pengen Coba roh, Mbak aku Wilda, stres. sudah ngaji taklim toh? Nggih, sampun.
Pertanyaan saya, ngaji taklim itu butuhe guru apa butuhe murid? Butuh murid. Butuhe murid. Tepuk tangan untuk tambah beras. Jangan menganggap kita taklim itu kebutuhan guru. Itu kebutuhan murid. Jadi ikramnya santri kepada kiai itu butuhnya murid, bukan butuhnya guru. Nah, coba dibaca. Ra'aitu ahaqqal haqi haqqal muallimi wa ajabahu hifdhan ala kulli muslimi. Laqad haqa Ayyuhda laqad haqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin fi al harfin wa lita'limi harfin harfi wa alfi dirhami lita'limi harfin wahidin lita'limi harfin wahidin harfu dirhami. Nah, artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Percil. Oke. Artinya kayak mau apa sih? Coba Krungu lah kayak bisa niki. Yo ngisor. Dari awakmu wong lawas. Awakmu jare wis ngaji ning Abah ki wis suwi kok Ngaji. Aku ya mung saiki ora tak mangku lho ngajiku saiki wis ora biyen. Nggih jenenge wis ngaji 5 tahun karo Abah. Nggih sampun. Lah mosok ora ngerti artine apa? Lah nggih becik mau jalan WhatsApp. Make kula anu nggih. Sebuntene lho, Pak. Percil, Pak. Kasih pinten? 2 yuta. Hah? Iki rada angel. Lah. 700. Ini apa kenapa? Tak hitung wis. Gak ngitung-ngitung kowe ora. Aku kleru. Alah wis, kok hitung lagi lho. Kula turah balen ora? Nek turah balik. Turah 100 lumayan. Kayak ngetol. Ra'aitu hakul alim. Aku meyakini bahwa hak yang lebih hak adalah haknya guru. Jadi gini li, saya dulu pas dibawa bapak saya ke pondok itu Gus, bapak saya cuma bilang begini sama guru, sama kiainya. Saya nitip anak saya kiai, abang ijone anak kula nderek jenengan. Anak kula ajeng digula wentah cara pripun pun kula manut jenengan. Jadi wali santri itu ora perlu ngatur-ngatur kiai. Makanya kemudian apa? Saya dulu nggak berani pulang dari. Napa? Wah, ketoke sing isro wong Trans 7 iki. Iya. Mosok tekan kono. Mosok sinyale Tembus mau piye? Sinyale tembus ketoke. Iya ketoke. Tau apuke ketoke. Jadi saya ikut apapun yang menjadi peraturan pondok. Saya ikut arahan kiai. Anak kula ajeng jenengan pripun kempun derek. Harus seperti itu, makanya saya dulu kemudian nggak berani pulang tanpa diizinkan oleh kiai. Karena waktu lulus zaman mau mondok iki kudu suwe. Lah saiki Gus kadang-kadang anak mlebu pondok, wong tua kakean ngatur. Nggih napa mboten? Tor titik-titik pamit. Mbahne loro pamit. Mbahne rabi pamit. Tonggone slametan pamit. Wedhuse meteng pamit. Kucinge mana pamit. Wong ya teko. Teko. Ya melu bengok. Biasanya kaosnya ireng biasanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita masuk pondok, hak kita itu sepenuhnya berada pada kiai. Makanya kenapa tadi Syekh Abdul Qadir mengatakan man arada sholah fal yasir ardon tahta aqdamis suyuh. Niku nyuwun sewu sing ngendikan Abdul Qadir Jailani. Saya siap menjadi keset bahkan. Makanya kalau kemudian Sayyidina Ali mengatakan anak abdun man alamani walau harfan wahidan, ya lumrah-lumrah wae. Coba kamu bayangkan, sekarang menjadi masalah guru ngeplak murid hanya sebatas pembinaan jadi masalah. Yang terakhir di Demak, murid ngelempar sandal Gus, ngenai mustokone kiai. Akhirnya dikandani, kowe aja nakal dikeplak, lapor ke polisi.
dituntut didenda 25 juta rupiah. Padahal gurune itu nyuwun sewu, ngajar diniyah hanya dibayar 110.000, itu sebulan dibayarkan per 4 bulan sekali. Saking nggak punya uang, motornya dijual, hanya ditawar motornya 500.000 rupiah. Saking eleke motornya. Delala saya delok ning TikTok. Langsung saya datangi ke sana, saya matur sama gurunya, Pak Kiai, jenengan ra usah bayar 20 juta, yang bayar saya. Motornya nggak usah dijual, jenengan saya belikan motor baru. Tak takoni, jenengan pilih pundi? Omahe dibangun apa pengen mangkat umroh? Bojone nangis. Gus, kula pengen umroh kali bojo kula kali mbok kula. Alhamdulillah 3 orang saya berangkatkan umroh. Maksud saya apa? Adik-adik supaya berpikir betapa berharganya guru itu di mata santri loh. Lah, maka kemudian hari ini framing jahat kepada kiai, kula mboten kaget, Pak. Soalnya ngeten. Sayyidi Syekh Abdul Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan begini, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Seseorang itu belum sempurna keilmuannya sebelum diuji dengan 4 hal. Makanya saya meyakini setelah periode Habib dihajar, hari ini Kiai dihajar, dua-duanya yang kemudian dibenturkan, saya yakin kesini nanti akan terjadi persatuan. Karena aku ki hafal Gus, modele wong NU. Wong NU kuwi lak duwe musuh kompak. Tapi lak ra duwe musuh biasane musuhan dhewe. Geger. Tambah beras lak dimusuhi wong jaba. Gus Aam karo Gus Wahab kompak. Tapi lak ra duwe musuh Gus Aam karo Gus Wahab seolah-olah musuhan. Ngeten lho. Niki penyakit apa ini? Lan duwe musuh kompak, ora duwe musuh-musuhan dhewe. Bola-balik kula niku sindir, napa to wong NU niku kon kompak angel. Soale sing salah niku guru TPA, guru TK, Cil. Kok saged, Pak? Mergone mbiyen jaman TK ki diulang lagu judule Balonku Ada 5. Lah kok saged? Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau. Dokter, pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Kamu kok hijau itu warnanya NU. Mila ngomong NU ki kon kompak angel soale balone meledos. Bar meledos, Mbah. Niki wonten geger. Apa meneh? Wonten anak ilang lho. Ning mburi nangis. Ngapa ndelok? Iki lho. Iki ganggu ngaji. Lah pripun lho iki mangke lah bocah nangis sampai anak apa-apa. Sama tanggung jawab. Gaweke meneh kok. Lah iki ngawur sama setelah ditemukan adik hilang berbaju hitam teng wingking. Jenenge sapa? Kamila. Hei, mboke Kamila ndi? Anakmu hilang lho. Woi, mboke Kamila. Langsung ke belakang panggung, jenenge Ibu Fitri. Tri, anakmu kene Tri. Masa nangis nang mburi lho. Cacah jibek lho. Sampun, Mbah. Pun matur. Nggih, sing Kamila nggih, mbokne mriki goleki niki. Nggih, Tri, Fitri jenenge mboke. Bapaknya percil. Sana. Lah kok ngerti kok tanggung jawab. Loh, iki jangkrik panitia ngomong hilang enak hilang. Bocah cilik nang mburi nangis Lah tapi biyen nang ning Jombang, ayo. Ora aku tenan. Tri, anakmu nang mburi Tri. Ayo, Mbok. Ayo kita gitu. Lah kamu kok ngerti? Yo ben, monggo Pak, pun. Layak mulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Ini ujiannya para kiai. Mereka belum berada pada wilayah perfeksionis kesempurnaan sebelum diuji dengan 4 perkara. Yang pertama nopo? Syamatatil a'da. Jelas orang-orang seperti itu akan dihina oleh musuh-musuhnya. Nomor loro nopo? Wa malamatil asdiqo. Bahkan kadang-kadang sing ngeceki kancane dhewe. Yang nomor 3 apa? Watak nil juhala iki sing paling cilaka. Wong goblok melu-melu ngenyek. Melu-melu komentar. Ana ora ngono kuwi? Banyak. Sing nomor 3, sing nomor 4 sing paling lucu meneh. Wahasadil ulama. Hasate para kiai.
Maka selalu saya bilang, yang ikut komentar hari ini itu ya golongannya papat iki, Cil. Nggih. Ruwetnya dina iki. Yang pertama adalah apa mau? Syamatatil ada. Jelas musuh-musuh kita. Wong sing ora ngerti karo pesantren, nggak ngerti tradisi pesantren, tapi melu komentar. Yang memang dari awal itu nggak seneng dengan pesantren. Maka saya mencatat, Transcorp, Trans TV dan Trans 7 dari awal itu memang banyak nggak suka dengan tradisi Ahlus Sunnah. Contoh, dulu ada selebritis mengatasnamakan hijrah, dia mengatakan apa? Ngadani bayi lahir tuh nggak ada dalilnya. Yang ini bertentangan dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawang anak lahir diadani cek ora jelas kaya percil, apa meneh anak lahir diidoni dipisui. Sopo? Lah kaya kowe lho, Cek. Heh. Anak lahir diadani wae cek ndablek, apa meneh anak lahir dipisui. Suwi. Apa meneh Hengki lahir cenger, kowe pisui, Cil. Tak sing pisu aku viral meneh, Cil. Aku ya, kulon. Iki cenger. Cok. Aman. Nah sing miso aku aman. Oh jangan-jangan dirimu biyen lahir dipisui kan? Ora, aku didoni. Malah langsung nembang kupinge kok. Mangkubur Asu. Aku nek pikir langsung udut ning pamat. Banyak lah udut kuwi lho. Apa ya mungkin kok iso. Dari awal framingnya memang jahat, Gus. Dia mengatakan bayi lahir diadani nggak ada dalilnya. Kirim doa untuk orang mati tidak akan pernah nyampe. Ini TV ini, Gus. Trans 7 dan kawan-kawan ini. Jadi framingnya dari awal itu memang sudah nggak baik untuk kita. Puncaknya adalah ketika kemudian kiai dianggap memperkaya dirinya sendiri dengan menjadikan para santri sebagai budak. Delalah Cil, salah musuh. Nggih. Sing di framing sekali Mbah Anwar Mansur. Orang seikhlas beliau. Umpama sing di framing mung Miftah biasalah. Biasa. Oh, kita dibully biasa aja lah. Jenengan niku nopo? Enteng. Aku takoni le, Gus, banyak orang yang memusuhi Gus Miftah, kenapa Gus Miftah diam saja? Saya jawab, karena tidak semua orang penting di mata saya. Makanya ada nyuwun sewu, boleh nambah guru, tapi jangan ganti guru. Ikutlah yang pasti, jangan ikut yang mungkin. Karena dalam setiap kemungkinan belum tentu ada kepastian. Ayo. Lah melu kiai tambah beras kira-kira pasti apa mungkin? Pasti. Melu kiai NU pasti apa mungkin? Pasti. Ikut yang pasti, jangan ikut yang mungkin. Adik-adik juga begitu, jangan suka di ghosting sama cowok. Cowok yang suka ghosting itu cowok yang hanya memberikan kemungkinan. Makanya santri cowok kalau ketemu santri nggak usah ngile, sampaikan kepada dia, Dek, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Alah. Iya ya. Masa ketemu nek. Itu dadi opo? Sekoyo ngono ya, Bay. Kumpul nang. Apik lho Mas. Kata-katane lho akeh. Iki tak serap. Terus, Yo sesuk digawe wayangan. lah nak bojomu nesu. Hah? Nak bojomu nesu. Ya awake dhewe dadi laki-laki ya meneng. Yang pertama sama tadil ada, jelas ini gawean para musuh-musuh kita. Iya. Tapi yang paling lucu napa? Sing nomor loro, wa malamatil asdiqa. Koncone dhewe kadang-kadang melu ngenyek, Gus. Aku dhewe kadang-kadang ning lingkungan NU yang gumun, Cik. Pripun, Bang? Kadang-kadang lak koncone duwe masalah. Nggih. Kuwi koncone malah tepuk tangan. Malah nyurung, Bang. Hah, zaman aku ingin dibully kayak Sing bocah ndi to, Bang? ngomong ini. Bully kapan? Kowe ngomong es teh tak ajar loh. Sing endi? Ya sampean ki oke kok Ibu. Dal iki gawe marian sing apik gabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu sinten namine? Kula Bu Muswita. Bu Musmiftah. Muswita. Oh, Ya paling jodoh. Kok podo ya Cil ya? Sorry. Bu Muswita saking pundi? Kula saking Megalo. Putra kula ten Pondok Al Ikhlas. Al-Ikhlas pundi? Tambak beras. Oh, tambak beras. Megalo niku pundi, Bu? Denanyar Ngilen. Oh, denanyar Denanyar Ngilen. Kale gardu niku kale gardu. Kidule lho, Bang.
Kale Pak Kamto pundine, Bu? Pak Kamto sapa? Mosok sak desa ora jenenge Kamto. Ngawur berarti aku. Anaknya teng mriki kelas pinten, Bu Muswita? Kelas 2 man tambah beras 3. Rien pas pertama kali mondok ke anaknya namanya sinten? Ahmad Rehan. Ahmad Rehan. Mana anaknya Ahmad Rehan? Rehan. Han ngateko Han. Belakang, nggih. Ngateko abae ben. Kayak sempat ono lagu di Rehan lho, Cil. Napa? Rehan emang baik ya lho. Oh, Rehan emang apa? Han ngateko Han. Ngateko Han. Nengol, Pak. Lah. Nggih, Rien zaman Mas Rake, Mas Rehan teng pondok, jenengan bahasane pripun? Kula pengene niku nitipaken ten pondok amargi kula ten griya mboten saged didik agama luwih sae, Gus. Jenengan dari aturannya pondok Nggih. terhadap berita teng TV hari ini, komentar Bu Muswita nopo? Setuju mboten kali bahasa ngoten niku? Mboten setuju. Kula kiambak lek ten griya nggih malah ngeluh. Oh, lah Rehan nakal. Han. Rungokno mbokmu curhat lho, Han. Padahal biyen ono lagune ning TikTok lho, Le. Napa, Pak? Rehan. Kalau Pak Rehan, Pak. Rehan itu Rehan. Kalau Pak. Oh, kayak itu. Sing lemu kayak itu. Terlalu. Tapi santai aja. Wong sak lapangan ini besok yang masuk surga pertama kali Rehan. Lah kok sakit, Pak? Karena orang masuk surga berdasarkan berat timbangannya. Pak, timbangan amal, Pak. Amal loh, ya ora timbangan daging. Nggih, artinya framing-framing jahat kepada kiai itu menurut Bu Muswita mboten bener nggih. Nggih salah, mboten sae. Mboten saya niku jelas hoak nggih. Nggih. Anda nggak pernah merasa anaknya jadi budak kiai. Mboten. Saestu. Malah lah kira-kira lah anaknya jenengan wani karo kiai miturut jenengan pripun? Mboten setuju, Gus. Mboten setuju nggih. Nyuwun saya Bu Muswita nyambut damel napa teng dalem? Kula ibu rumah tangga. Loh, suaminya Ten Papua. kerja apa teng Papua? Vulkanisir ban. Oh, vulkanisir ban. Jenengan ngirimi si Rehan sebulan pinten teng pondok? Teng Al-Ikhlas. Per hari 20. Per hari 20. 20. Satu minggu sekali. Seminggu sekali. Berarti sebulan pinten? Rata-rata. Rata-rata 400. 400.000 nggih pun. Bu Muswita saya kasih 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Matur suwun, Gus. Rehan terus cengar-cengir. Rehan aslinya lagunya tuh terlalu sulit. Lupakan Rehan. Akeh lho. Karena Rehan baik. Muga-muga manfaat nggih. Amin, amin, matur suwun. Monggo Bu Nyai. Oh, Ibu, nggih. Tepuk tangan kagem Bu Munjidah. Sudah, nggih. Monggo Ibu, monggo Ibu. Terlalu sulit. Lupakan Rehan. Rehan Karena Rehan baik. Guys, Mas Rehan sing bener iki ibumu nyekolah awakmu ning kene temenan le kowe le. Ora nakal kowe. aja nakal Han. Aja kakan mangan we Han. Alah iya. Santri cowok, santri cowok. Pilih aja, pilih aja, pilih aja. Oke, sing mriko nggih, Pak. Berikan sampun. Terserah. Kakek coklat. Sing atos. Sing Tengah, sing tengah. Oh iya itu. Oke, yang itu. Sik, kok sik. Sing dawa sik atoh kayak. Oke. Assalamualaikum. Tuh, sebentar itu dulu. Mike kae lo, Mas. Mike itu loh. Itu. Mike kae lo. Apa nanti sampean? Nah, oke. Assalamualaikum. Siapa namanya? Muhammad Abdul Latif Muhammad Abdul Latif. Kamu dari mana Mas Latif? dari Bandung, Dari Bantul Jogja? Jawa Barat. Oh Bandung. Bantul. Di sini kelas berapa kamu Mas Latif? Kelas 5 Mualimin. Kamu sampingnya kamera, jangan di belakang kamera. Agak kanan. Kanan teh. Jalan. Kelas berapa kamu? Kelas 5 Mualimin. Kelas 5 Mualimin. Oke, kamu Mualimat. Jangan-jangan kamu jodoh sama Mbak Rifko. Iya. Amin. Pondok kelas 5 lho Bu Nyai. Kayaknya mereka nyetrum lho Bu Nyai. Tapi sorry Mas Latif, kamu sama Mbak Rifko beda pemikiran. Latif mikir Mbak Rifko mikir kecil. Iya. Enggak Pengen ngidoni kuwi kok tetep. Iya kita. Mas Teh mikir pengen gitu nih. Iya. Cita-citanya Mas Latif pengen jadi apa? Letep. Jadi presiden. Wah, Istimewa.
Apik. Umpama. Udah. Bumbong, kamu pengen jadi presiden. Ada nggak pesan untuk Presiden Prabowo? Coba. Kalau kamu ngomong sama saya, pasti sampai Pak Presiden. Ayo, ada pesan apa untuk Pak Prabowo? Yang bagus pesannya apa? Berikan yang terbaik untuk umat, khususnya santri. Oh, khususnya santri. Santri. Oh, iya. Santri tambah beras sudah terima MBG belum? Udah, Sudah. udah. Sudah. Mbak sudah belum? Sampun. Bagus gak programnya Pak Prabowo? Ini kemarin hari ini pas ulang tahunnya Pak Prabowo. Nanti kita bikin ucapan ulang tahun Pak Prabowo, mau nggak? Nanti kita bikin ucapan, tak posting, tak kirim ke Pak Prabowo. Nah, Mas Latif, kamu pernah nggak merasa jadi santri itu sebagai budaknya Kiai? Tidak. Tidak. Kalau ada perintah, ada dawuh dari Kiai, kamu anggap sebagai apa, nak? Tep, kamu gini, Tep. Ngomong gitu. Manut aja, Pak. Manut, Kenapa kamu manut? mencari berkah. Nah, berkah itu apa menurut Latif? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair, berkah itu ziyadatul khair, ziyadatul mahabbah, ziyadatul sa'adah. Jadi keberkahan itu akan menumbuhkan kebaikan, kebahagiaan dan rasa cinta. Kalau namanya cinta tidak ada istilah terpaksa, betul? Makanya saya sering bilang begini Bu Nyai, kenapa kok kiai-kiai itu biasa disungkumi oleh santri? Karena dulu zaman jadi santri, kiai itu juga sungkem sama kiai. Jadi walaupun sekarang dia bergelar ulama, dulu nggak pernah nyantri, dia nggak tahu suka dukanya sebagai santri. Adanya kiai itu sekarang dihormati sama santrinya, karena dulu ketika menjadi santri, dia terbiasa hormat kepada kiai. Makanya aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Jadi kalau kamu pengen dicintai, syaratnya juga harus mencintai. Hari ini kita mencintai kiai, besok kamu jadi bunyai, insya Allah dicintai oleh para santri. Latif hari ini mencintai kiai, besok Latif jadi kiai akan dicintai oleh santrinya. Amin. Amin. Sopo ngerti besok Latif di pondok pesantren sih? Oh, enggak. Kan nggak pernah tahu kita. Tep. Pondok pesantren Al-Latifiyah. Dengan kiai Latif, dengan bunyai Rafiqah. Asik. Nyawa Tep. Apa Tep berkah tadi? Ziyadatul khair. Kamu pernah merasakan berkah dari kiai enggak? Sering. Apa contohnya Tep? Apa Tep contohnya? Gampang menuntut ilmu. Oh, berarti Latif pinter ketok iki. Pinter lah Tep. Ketok kok. Aku ngomong Latif, kenapa mbak-mbaknya teriak? Jangan-jangan Latif idolanya santri putri ini. Iya. Tip, satu kata untuk Kiai Tip. Ya, terima kasih untuk para guru yang sudah membimbing kita. Karena dengan guru kita dengan guru kita bisa mengenal Kanjeng Nabi Muhammad, dan dengan guru kita bisa mengenal Tuhan. Bandung. Kamu ngaji di sini kan pegon. Kamu Sunda apa Jawa? Sunda. Bisa kamu ngikuti? Pakai iku bisa kamu? Atau Bisa. pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Di sini juga ada Gus. Gus Am. Ngaji kita pakai bahasa Indonesia juga ada. Oh, Jawa. Oh, Jawa. Kamu bisa mengikuti nggak? Bisa. Kan kamu orang Sunda. Iya. Nah, coba kamu ngomong Sunda. Kumaha damang. Atos. Coba kamu bilang sama Rafiqah, aing kabagos ya. Iya. Alah, Latif ya apa Tep. Ya dah Tip, jangan Tip, 700 Tip. Ya Cil, Iya, hitung Bang. 700 Cil. Dihitung Cil. Yo, hitung aja kasih aku hitung duit. Gua tak transfer Tep. Halah transfer iki lho. Malah mbok saiki kabeh. Lu tok lho sih. Ya Allah, seneng aku ketemu santri. Ojo kakek Gus iman cangkemmu. Ya wes, Mas Latif. Mas. Kamu pengen mengucapkan apa sama tambah beras, sama baru lulum? Kayak santri apa masyarakat karan bengok-bengok kayak? Santri.
Ayo sing lemu aja sing lemu nganggo kolor kae, kaosan kae. Oh, cah loro pingsut. Kayak 700 kayak santri iki Mas. Sampun, Pak. Wis. Ki, pingsut. 300 sedeng jawab kok kali Gus. Siap 300 sedeng. Ya. 300 sedeng. Joinan. Si santri ne Gus Wahab iki jan. Jangan yo. Jangan bareng. Oh iya. Iki kita cilik iki. Oh iya. Agak mundur. Siapa namanya sayang? Al-Ghazali. Hah? Al-Ghazali. Al-Ghazali putrane sinten? Putrane Cak Anang. Hah? Cak Anang. Oh, Cak Anan. Iki anake dene Cak Anan. Sama ta? Kan Bela ya. Jangan, Mbak. Oh, Cak. Iki kan masih cundah ketok iki. Siapa lah wedok iki. Siapa namanya? Al-Ghazali Alfa Ulumuddin Baktiar. Waduh, Al-Ghazali Alfa Ulumuddin Baktiar. Ngulumuddin Baktiar. Iya. Ngulumuddin Baktiar. Bapakmu namanya? Anang Baktiar. Anang Baktiar. Bapakmu ana ora iki? Pak. Pak, selalu anake Pak. Bapakmu Pak Anang kerjanya apa Pak Anang? Kerjanya bakul Bakul apa? balon. Oh, bakul balon. Mas Al-Ghazali sekolah di mana? Sekolah di MI Pulau. MI Pulau. Nggih. Bisa pengen mondok enggak? Insya Allah nggih. Insyaallah nggih. Mas Al-Ghazali cita-citanya pengen jadi apa? Pemain sepak bola. Siapa idola pemain bolamu? Bola siapa? Ronaldo. Klub yang paling kamu sukai apa? Madrid? Joker. Joker. Apa bermele? Joker itu klub mana? Klub pondok? Klub pondok kan di Joker iki. Pundi? Jombang. Oh, alah. Lah niku lho Pak, saya metu. Yoker iki ngerti kepanjangannya apa, Jen? Apa? Yoker, yen ora kerja enake remi. Cakep. Hah? Cakep. Oh, mboten. Gue seneng Madrid apa Barcelona? Madrid. Ah, koncoku. Lah Barcelona ora sangoni gue. Soalnya gue tak bicara tanggal 26 nonton nang Madrid punya. Ya wis, takoni. Dijawab, lah iso jawab tak sangoni. Siapa pencipta lagu Ya Lal Waton? Nanti dulu. Mbah siapa? Bawa. Iya, pinter. Cilik pinter lagi loh. Nah, siapa nama Presiden Republik Indonesia? Pak Prabowo. Ya, wes. Kalau Oleh Pak Gibran. oleh Pak Gibran, kalau tak kasih uang untuk beli apa? Beli. Balon? Beli sepeda. Hah? Beli sepeda. Kamu belum punya sepeda? Belum. Sepedanya untuk apa? Sekolah? Nggih. Jauh nggak dari rumah ke sekolah? Ya nanti tidur di rumah Uti. Enggak, Mas. Dari sekolah ke rumah jauh nggak? Jauh. Jauh. Jadi pengen naik sepeda. Sepeda harganya berapa sayang? 1.500.000. Sopo sih ngomong siapa? Kita cah loro kamu. Kita loro. Cah loro kamu lho. 1.500.000 bener untuk beli sepeda. Nggih. Yaudah, tak kasih 1.500.000 untuk beli sepeda. Alhamdulillah. Mbak, Eh, bendara kekurangan. oh kurang duit. Ya, tambahin. Sik. Tapi ada syaratnya. Nggih, napa? Baca Pancasila. 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 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-Ghazali luar biasa. Kecil, tak kecil. Nah, tak kasih 1.500.000 untuk beli sepeda. Tepuk tangan tuh Al-Ghazali. Ini sayang, ya. Beli sepeda ya. Nah, kalian sini. Nah, Matur suwun. ya.
Ya, pengen ngomong apa kamu? Dalam. Pengen ngomong apa? Ada pengen disampaikan? Ojo rek sakno. Pinter cah iki pinter. Betul. Orang terprovokasi karo cangkemmu ya. Ojo. Aja apa? Matur suwun. Gus Miftah, sampun ten Jombang. Loh, kowe mikir Jombang lho, ora mikir awake dhewe. Top kamu. Hei, Ya, mudah-mudahan jadi pemain bola ya. amin. Minimal jadi gelandangan ya. Gelandang. Gelandang serang, gelandang serang. Gelandang serang. Gelandang serang. Serang, joker ya. Ya, makasih Mas Ghazali. Nggih. Wow, 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 wow. Malah joker gitu loh. Iya. Kayak, duitnya dicolong kancane kuwi Enggak, Bang. Itu sama masnya. Masa mlebu pakri? Iya. Duwe ngelmu Iso apa? mlebu pagi kok iya. Ilmune apa rek? Bapaknya sih di bapaknya kan. Coba masyarakat di belakang yang nggak punya beras sama sekali ada nggak? Masyarakat di belakang yang nggak punya beras, atau hari ini punya pondok nih tambah beras rakuat ngirim ngacung. Bener lah rakuat ngirim nih anak ini pondok tak sangoni. Atau nggak duwe beras? Ibunya itu ya. Iya, ibu kayak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu sinten namine? Nama saya Eni Rahmawati Bu Eni dari mana? dari Dusun Sambong Duran, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Desa. RT 1 RW 3. Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Nggih, Namanya Bu siapa? Eni, Bu Eni pekerjaannya apa Bu? ibu rumah tangga. Oh ibu, tapi kira ini sakita. Oh, mboten asolole niku. Ya, yo iso ya. Asolole nih. Kalau suaminya kerjanya apa? Kuli, Kuli di mana? kuli paving, Gus. Kuli paving. Anaknya di mana sekolahnya, mondoknya? Anak saya tidak mondok, tapi katanya Gus Miftah tadi Ya, nggak punya beras. Iya, saya nggak punya beras buat masa besok, Gus. Loh, bener nggak punya beras? Enggak. Suaminya nyuwun sewu. Jadi kuli, Nggih. sebulan gajinya berapa? Kalau bekerja ya 1 minggu itu bisa 700. Itu 1 minggu. Anaknya berapa Bu Eni? Anak saya 3. Anaknya 3. Yang barep umur berapa? Sekolah di mana? Yang pertama itu sekolah di MAN 1 Jombang. Yang kedua kelas 6 SD di SDN Jombang 4. Yang ketiga sekolah TK di TK Kartika 449 Kodim Jombang. Jadi suaminya kerja untuk nafkah anak istrinya itu. Iya. Ya udah, untuk beli beras 1 juta aja. Ya Allah, terima kasih Gus, barokallah, terima kasih. Semoga Gus, Doakan saja saya dapat berkahnya Mbak Wahab ya. amin amin. Nggih, semoga Gus Miftah sehat selalu, banyak rizkinya. Amin. Gus, maaf, Apa? tadi dapat salam dari ibu saya, katanya salam ke Gus Miftah. Beliaunya sangat ngefan kalian. Ibu jenengan. namanya siapa? Ibu saya namanya Rika Yana. Rikayana. Nggih. Berangkat ke sawah minum susu. Cakep. Bu Rikayana, I love you. I love you too. Cel. Piye, Cel? Enggak wani aku. Lah nyapa ora wani? Ngapa? Bojoku melok itu. Oh, bojomu lho, Cil. Pantes neko-neko blas kowe. Meneng. Wait, madhep sih diteruske ngajine. Pun matur nuwun Bu Eni. Sami-sami nggih Gus. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kiri meneh. Balik teng kalimate wau Sayyidi Syekh Abil Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi nomor 1 tadi apa? Layak mulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Nomor 1 tadi syamatatil a'da. Nomor 2 wa malamatil asdiqo. Jadi jangan salah Nduk. Kalau orang berjuang itu kadang-kadang sing musuhi kancane dhewe iki biasa. Nggih Gus paham nggih? Kula ki nyuwun sewu punyai. Zaman wingi kula dibully entek-entekan niku. Santri kula ngomong ngeten, "Bah, niki banyak teman-temannya Abah sendiri ikut membuli." Saya jawab, "Ya ora apa-apa." Ya ora apa-apa. Saya itu betul-betul legowo punya. Enggak ada cerita saya sakit hati, saya pengen sedih, susah, belas.
Gus niku mara nggen kula malah renang. Kebetulan saya punya kolam renang, kula renang. Gus, jenengan mboten susah. Yang perlu saya susahkan apa? Ora penting. Komentar di satu postingan saya Gus Rozak, itu yang komentar 132.000 komentar. Isinya mau Miftah dancuk, Miftah asu, Miftah bajingan, katanya wong saya nggak baca kok. Gus Miftah sakit hati? Enggak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ilo, mendino moro. Aku lah Gus Amoro malah susah. Lah mulai ngangoni sih gitu. Hah? Jadi adik-adik besok kalau kemudian Anda berjuang kok dimusuhi karo kancane dhewe iki biasa nih. Wa malamatil astiqo. Sama halnya hari ini ketika kiai diserang mungkin yo ono sing seneng. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah kerukunan. Awake dhewe kudu rukun bareng-bareng madhep mantep nderek kiai. Gak usah terprovokasi dengan bahasa orang luar yang tidak paham pondok pesantren. Sing paling cilaka napa? Nomor 3. Watok nil juala. Wong goblok melu-melu ngomong. Sing paling kata teng medsos hari ini niki, watok nil juala. Kiai diece karo wong sing ora paham pondok pesantren. Kiai dinyek karo wong sing ora tau mondok. Kula niku ora ati banget nggih. Ana sing komentari Mbah Yai Anwar Mansur sedemikian rupa. Sakniki ana bahasa sing viral niku napa? Kiai ini numpak Pajero, bunyai ini numpak Alphard, santri ini jadi jongos, jadi budak kiai, kon ngamplopi karo delosor. Auzubillah min dzalik. Saya itu justru merasa kalau ketemu kiai, ketemu bunyai, ora iso salam tempel, saya itu merasa risih. Bukan kok mereka yang mengharapkan amplop saya, tapi saya yang membutuhkan keberkahan dari mereka. Kan aku wingi posting, sungkem Mbah Yai Huda Jazuli. Mbah Yai Huda Jazuli komentare wis bener kan, Miftah dadi budake Mbah Jazuli, Mbah Huda. Lah kula jawab, umpama kula sungkem kali Mbah Yai Huda Jazuli dianggap budak, aku ikhlas. Karena mereka nggak bisa membedakan bahasa abid karo bahasa takdim. Sing komentar sapa? Watok nil juala, ngomong goblok. Wis biasa-biasa mawon. Kaya ngene, Pak Prabowo gawe program apik, sing komentar sing ora paham programnya Pak Prabowo. Dan saya menjadi saksi mata bahwa Tambak Beras salah satu pondok yang memberikan dukungan pertama kali kepada Bapak Prabowo sebagai presiden. Hebatnya Tambak Beras. Awal amar kita kumpulkan waktu itu jenengan panitiane. Nggih ta? Tambak Beras luar biasa. Oh, percil kari-kari percil. Mantun niku. Sing paling cilaka sing nomor 4 wahasadil ulama. Podo-podo kiai ini malah saling hasut. Mila bolak-balik kalau matur bunyai, ngapunten. Pengemis itu tidak akan pernah iri dengan miliarder, tapi pengemis itu akan iri dengan pengemis yang lebih sukses. Mila awakmu ngerti Cil, pelawak ki musuhe pelawak. Nggih. Dalang musuhe dalang. Politisi musuhe politisi. Kadang-kadang Gus yo sing musuhi Gus, kiai sing musuhi kiai. Kula takoni kalau Pak Kapolri, Gus, kok di NU itu yang sering dibully itu Gus Miftah terus kenapa ya? Apa-apa Gus Miftah kok viral? Ngaji ning kafe viral. Ngislamke Deddy Corbuzier viral. Ceramah ning gereja viral. Bagi-bagi duit viral. Demok ndase bojone viral. ST viral. Gitu? Kula jawab santai mawon. Soalnya ngeten, niki adik-adik santri yang merasa bodoh. Aku tak kayak semangat. Kenapa kok selalu yang diviralkan saya? Sederhana nih, bapakku dianggap kiai kampung, kiai desa. Nomor 2, saya terlahir bukan sebagai santri yang cerdas, bahkan mungkin goblok pas-pasan. Tapi ndelalah nasibku apik. Siji aku kondang, loro dianggap sugih, telu kancane presiden. Sehingga kemudian apa? Nyerang saya itu banyak alasannya. Alah Miftah goblok ajar, Miftah anak kiai desa ajar. Kalau seandainya nasib saya itu didapatkan sama Gus Aam umpamanya, putrane Kiai Amanullah, putune Mbah Wahab. Sapa sing wani nyerang Gus Aam? Pondoke gede, mbahne sing gawe NU. Minimal ponakane Bu Munjidah. Sapa sing wani karo Gus Aam? Delalah
nasib itu sing nampa Miftah, anake kiai desa, ora tek pinter tapi nasibe apik. Sehingga awakmu sing rumangsa goblok ning pondok, awakmu ning Baru Ulum ning Tambak Beras rumangsa goblok, santai wae Le. Kowe ning Tambak Beras bisa jadi santri sing paling goblok, tapi kowe mulih ning kampungmu, insyaallah kowe dadi bocah sing paling alim. Soalnya apa? Sak kampungmu sing mondok ya kowe dhewe. Ora ono saingane Gus, apa mondok dhewe kok. Jadi kalau hari ini kemudian kamu merasa goblok, Allah itu mengangkat derajat seseorang itu semaunya Allah. Makanya ketika banyak orang pengen menjatuhkan saya Bunyai, saya hanya berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti'a lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Orang mau membunuh karakter kita, tapi Allah nggak menghendaki. Kehendak Allah jauh lebih hebat daripada kehendak cangkem netizen. Ayo. Maka hari ini kita menyikapi soal trans 7 itu harus cerdas. Tunjukkan santri lebih berkualitas. Saya sampaikan, wahai netizen, hinaanmu mungkin bisa membuat namaku jelek. Hinaanmu mungkin berpengaruh kepada namaku, tetapi tidak akan berpengaruh kepada keikhlasanku. Sampai mati awake dhewe tetap seneng karo kiai. Apa meneh Tambak Beras gudange kiai. Tepuk tangan untuk Tambak Beras. Maka ini saya mengharapkan kejadian trans 7 ini Bunyai, ini menjadi semangat bagi kita semuanya. Tunjukkan kepada mereka di luar sana bahwa kita tidak akan terpengaruh apapun dengan komentar-komentar mereka. Ora salah hati, tanggapi dengan senyuman saja. Mereka yang ngomong seperti itu karena nggak paham pondok pesantren. Ora tau mondok ngomentari wong sing ning pondok. Ora tau duwe kiai tapi komentar karo kiai. Mila santai-santai wae Le. Ayo Mbak Prabowo nyanyi. Ke rumah hal kiam nyanyi dhisik kowe. Kowe ning kono meneng wae. Mbak Prabowo nyanyi ana Bu Munjidah nggih ibu no. Oh iya bener. Kene ayang-ayang. Ayang-ayang Mbak ya? Ya ayang-ayang. Mbak, Sing lagune kae to. Duh gede dawa. Dewa. Gus gak gelem aku. Capek aku, capek. Dewa. Yuk, esok. Ayang-ayang esok. Pak kula betane kursi musik. Apa? Niki lari-lari kula, Mbah. Apa? Lagi mate pripun. Lah kok mosok ki takon Anu, cah musik wis ngomong karo Abah. Mbah, mergo niki teng Tambak Beras, kula namung tabarukan ngalah berkah mawon. Siap. Alhamdulillah. Anu, long percil barang ngalah berkah ya. Jadi ini mau cancelan, nanti rasa ditransfer. Ngalah berkah. Iya. Separuh lagune. Kok separuh? Sing penting separuh iki lho. Ayo. Yuk. Si Abu Lahab mawon niki cetha tiyang kafir yang dicap oleh Allah tabbat yada celaka fil jahimi mukhalladan. Dia di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi nyuwun sewu, mata kula niku blabur ndelok jenengan. Wis blabur nganggo kacamata tambah blabur. Dadi kula ndelok raimu ki dadi papat. Kotak-kotak. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Tapi nyuwun sewu, sak kafir-kafire Abu Lahab dinas cilaka karo Gusti Allah sing mesti nyemplung neraka. Tetapi napa? Setiap datang hari Senin dia selalu mendapatkan yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Dia mendapatkan keringanan, siksaan. Kenapa? Karena lisururi bi ahmada, karena bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Mila sing apa ngrumat ya apa lah cara sakniki lak dukun bayi niku. Ora ngomong pas Siti Aminah niku lahiran niku sing nunggoni niku wong wedok papat. Dadi Kanjeng Nabi niku lak laire menjelang subuh.
Niku nyuwun sewu, sing nunggoni niku wong papat. Salah sijine niku pembantune Abu Lahab. Tapi malamnya niku sak durunge lahir niku mun ditunggoni kalih 4 wanita penghuni surga. Jadi Kanjeng Siti Aminah itu sebelum lahir pun diparani kalih 4 wanita penghuni surga. 4 wanita penghuni surga niku sinten mawon? Sing iso jawab tak sangon. Mungkin sing biji Gus Ulil. 4 wanita penghuni surga niki sing tilik kalih Siti Aminah sebelum lahirnya Kanjeng Nabi niku sinten mawon? Siti ora bunga-bunga kabeh aku mbayare kok piye? Ngacung jawab. Iki cah Klaten iki sapa iki? Wes ning kono wae. Cah panitia iki sacet ngono ki cekelimik gitu loh. Kalah karo wong loro iku piye lho. 4 orang ini hadir ba'da Isya niku nuweni Siti Aminah sebelum pagi harinya Siti Aminah melahirkan. 4 perempuan penghuni surga niku sinten mawon? Pertama yaitu Siti Aisyah. Kok Aisyah? Siti Asia, kali Siti Maryam. Terus? Kali Siti Khalimatus Sa'diyah. Sapa Khalimatus Sa'diyah sing ndi? Si alon-alon tarik napas. Kowe aja melu-melu men kondasi kaya aku. Tak rekam. Pertama dia menikah Siti Asia. Terus kedua Siti Maryam. Siti Fatimah. Wong Siti Fatimah anake kok nunggone kepiye? Siti Khadijah. Lah, Siti Khadijah garwane Kanjeng Nabi kok. Tapi nyuwun sewu, umpama ki nyebut Siti Khadijah ya ora salah. Soale lahire Kanjeng Nabi niku Siti Khadijah umure wis 15 tahun. Umpama tapi iki salah. Lah umpama Siti Khadijah melu nunggone iki ya oleh wae. Wangsa soale Kanjeng Nabi kalih Siti Khadijah niku selisihnya berapa tahun? Selisihnya berapa tahun? 15 tahun. Berarti rikala Kanjeng Nabi lahir Siti Khadijah umur pinten? 15 tahun. Sadurunge teruske. Kowe awakmu ngadeg sadurunge tak kon lungguh. Mbuh kapan lungguh wong salah kok. Atekon dhisik. Dadi niki jodoh nggih, tak aturi nggih. Niki sing ning senajan to jenengan ana bayi nembe lahir umpamane. Kaya Fadil kuwi ana tanggane bayi nembe lahir. Lho, enggak. Apa meneh kok lanang? Siti Khadijah itu 15 tahun tilik bayine Kanjeng Nabi. Ketika tilik Siti Khadijah niku batin. Bocah kok gantenge kaya ngene. Ki umpama lahire bareng aku ki mesti dadi calon bojo. Jadi Siti Khadijah niku nate batin marang Kanjeng Nabi iki esuk bakal dadi bojo. Padahal selisihnya 15 tahun. Jadi lah awakmu saiki omongane bujang-bujang lapuk kok nembe tanggamu nembe nglairke, ya sapa ngerti. Sing dadi bojone ya mbokne, omongane kan ana ngerti. Jadi enggak maksud kula masih niku ngomong Siti Khadijah niku ya isoe bener, tapi sing dimaksud nunggoni niku mboten 4 penghuni surga sing dimaksud niku mboten termasuk Siti Khadijah. Wong niku nunggoni Kanjeng Nabi sebelum lahir. Lah Siti Asiyah wau bener. Maryam bener. Pertanyaannya sing loro sapa? Ya wis kowe sakmono kowe 200 wae nyor. Siti Halimah. Halimah itu Sa'diyah. Halimah wong ngendi meneh? Kowe bener loro 200. Betul nuwun Gus. Ki paringan berkah. Orang mau celangap bengok ngadeg ngaco ngono lho. Sapa sing wani ngadeg meneh? Sing wedok, kuwi. Oh ya iki wong mono sapa iki ngeyel ra ngomong iki. Loh, dikae malah lunga.
Yang satu Siti Hawa, yang satu Siti Sarah, terus satu Siti Maryam, Siti Aisyah. Asia. Wis meneh. Siti Asia ya Allah. Sing Sarah mah Sarah sapa kuwi mau? Sarah binti siapa ya Pak? Binti Nabi Ibrahim. Sapa? Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Sarah, Siti Asia, terus sudah Maryam. Sudah 4 kali. Ngeyel lho. Nyo kok tak kayak karet tewe. Oh ya Allah, batik ya. Nyo papat 400. Nah, nduk. Aku ndelok duit mlandasku tambah mumet iki piye. Balik teng Siti sinten mau teng pembantune Abu Lahab. Lah niku bener, papat niku wis bener. Niku dalune. Dadi dalune niku sing nunggoni wong sing marani wong papat niku. Tapi isuke pas nglairke sing nunggoni niku wong papat. Salah sijine niku budake Abu Lahab. Nah, kenapa kok budaknya Abu Lahab itu menunggui kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mergo senenge Abu Lahab meh duwe ponakan. Dadi ngeten. Lah jenengan mikir Abu Lahab iki belas ora seneng karo Kanjeng Nabi iki salah. Abu Lahab iki ora nesu karo Kanjeng Nabi iki lak mergo Kanjeng Nabi mendeklarasikan diri menjadi nabi. Sebelumnya ora nesu. Ora nesu piye ponakan. Kira-kira Kanjeng Nabi niku pernah dikai hadiah kali Abu Lahab napa mboten? Mesti pernah. Raketan kurma siji mesti pernah. Mosok ya paman blas ra tau nukokke permen ponakane, kan ora mungkin. Ngoten. Dadi bayangane jenengan niku Abu Lahab iki benci dari lahir Kanjeng Nabi mboten salah. Abu Lahab iki mulai sengit karo Kanjeng Nabi niku gara-gara Kanjeng Nabi ngaku nabi. Loh, kalau secara psikologis Gus Suril, wong ngaku nabi ki abot. Wong sakniki ngaku Gus dibully kok. Loh, bener napa mboten? Wong sakniki ngaku kiai dibully kok. Apa mana ngaku Habib? Wah, rampung saiki. Niki apa? Jadi orang kok Kanjeng Nabi ngaku nabi ki gagah-gagahan mboten. Niku risalah kenabian yang sangat berat bagi nabi. Ngaku nabi di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Jenengan persane mau. Sakniki wong sing ngaku Gus ngoten mau ning media sosial buline ya Allah. Kayak Miftah ki anake sapa? Bapake kiai ngendi? Jenengan nate maca ngoten niku teng medsos. Terus jenengan batin napa ngoten niku? Apa malah termasuk jenengan sing melu mbuli kula kita ini? Jadi kula bayangke ngeten, betapa beratnya saat itu Nabi harus mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi. Ini gua abot banget. Abot ngaku banget. Mila kula iki lak delok kitab Sama'il Muhammadiyah niku lak Kanjeng Nabi digambarke ganteng banget ki jan lumrah. Soale ngeten. Ndelalah, semua nabi niku ditakdir ganteng. Ora ana kok cerita nabi merongos niku mboten enten. Semua nabi niku ganteng. Apa meneh Kanjeng Nabi Muhammad. Wis ganteng ra kira-kira. Ganteng Nabi Yusuf napa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Sak gantenge Nabi Yusuf itu masih bisa digambarkan, masih bisa diceritakan, masih bisa dideskripsikan.
Tapi gantengnya Kanjeng Nabi nggak bisa digambarkan. Saoke-oke kitab niku ra iso nggambarke gantengnya Kanjeng Nabi. Senajan to awake dhewe niki mboten ganteng kaya Kanjeng Nabi, minimal awake dhewe diakoni umate Kanjeng Nabi. Maka salah satu kemuliaan besok kita teng surga niku napa? Iso nyawang pasuryane Kanjeng Nabi. Lah niku aja susah, aja susah. Dalu menika sing duwe masalah napa mawon pokoke kelingan Kanjeng Nabi kudu bungah. Pokoke utange oke kaya ngapa kelingan Kanjeng Nabi insyaallah lunas. Ngoten. Pokoke sesuk lah ana debt collector datang nagih utang gampang. Mang wacake sholawat nariyah ping 10.000. Niku mesti wonge lunga wonge. Mesti lunga niku. Wae men wonge bayar. Allahumma sholli lunga. So tagih meneh Allahumma sholli sholatan. Kok sepitung dina diparani kok sholawate tetep mara terus langsung summum bukmun umyung. Picek kok. Napa rumangsane sing tau ditagih utang jenengan tok. Kula nggih mbiyen ya tau. Niki bunda niki mbiyen sering tagih utang. Malah nangis-nangis barang. Lah jenengan ngira kula ora tau ndutang niku salah. Kula mbiyen tau ndutang. Pas jaman tasik teng Pulau Dadi kula ndutang 35 juta. Duite kula mboten nganggo, serupiah pun kula mboten nganggo, tapi kula kudu bayar 35 juta. Mergo kula sabar saniki diganti kalih Gusti Allah berjuta-juta. Lho, tak jenengan iki dihapusi karo kancane kok aja senewu. Kira-kira sing ngapusi jenengan niku kawulane Gusti Allah napa sanes? Lak tiyang niku minggat mboten tanggung jawab, sing bakal tanggung jawab sinten? Allah. Lah jenengan ora percaya? Kula wenehi contoh. Niki lho, contoh napa kok Siti Aisyah niku menawi menehi hadiah tiyang niku enggak mau orang itu tahu kalau yang memberi itu Siti Aisyah. Contohnya ngeten. Siti Aisyah jeng menehi Gus Ulil mah. Dititipke kalih kula. Miftah hadiah iki kekno Gus Ulil. Tapi aja nganti Gus Ulil kae ngerti sing menehi aku. Lah kok ngono Siti Aisyah? Kok soalnya lah Gus Ulil ngerti sing menehi aku, mesti Gus Ulil rapenak karo aku niat balas kebaikan. Tapi lah Gus Ulil ora balas kebaikanku, sing balas kebaikanku siapa? Allah. Lah jenengan mboten nyumbang 50.000 diwamer-amer. Amal titipanku ditampa apa durung? Padahal mau jeruk telu tak ngandani. Nggih mboten Bu. Kancane ning rumah sakit jenengan reso tilik. Titip jeruk telu. Kira-kira sesuk pas ketemu wong jenengan ngomongke napa mboten? Anu titipan kowe iki sok tampa apa durung? Padahal mung jeruk telu. Yo. Napa kok niki wae diringanke? Sinten Abu Lahab niku sampai senenge lahire Kanjeng Nabi, pembantune kon ngewangi kelahirane Kanjeng Nabi. Niku bagian dari lisururi bi Ahmad. Lah napa kok awake dhewe kena susah diteruske niki? Famadzannu bil abdi alladzi tula umrihi bi Ahmada masruron wa mata muwahhidan. Lah Abu Lahab mawon sing kafir sing dinas mlebu neraka selawase niku saben dina Senin merga lahire Kanjeng Nabi. Abu Lahab niku seneng siksa kubure dikurangi kalih Gusti Allah, dienteng-entengke. Apa meneh awake dhewe niki sepanjang hidupnya seneng kalih Kanjeng Nabi dan mati dalam keadaan bertauhid. Ora mungkin awake dhewe niki ora pikantuk surgane Gusti Allah.